di Kemendagri sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai saksi di sini adalah berdasarkan atas surat permintaan dari TKN ini kepada Kemendagri, dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini. Izin Yang Mulia, ada surat tugasnya? Ada, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dijawab singkat-singkat. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi, dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding, ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada Kasan untuk memutuskan. Kalau tidak ada izin ditayangkan, yang ditayangkan. Ya. Izin nanti Yang Mulia menayangkan foto-foto bukti bahwa itu tidak semua nomor 2 yang kami lakukan itu. Ini nanti. siapa yang menayangkan? Kami tadi memberikan untuk mengkantor tadi. Iya, Pak. Ya, sudah cukup, tadi ada banyak nomor. Siap. Terus kejadian di stadion tadi juga ada pidato singkat saya. Ini pertandingan persahabatan untuk kami ingin dekat dengan para camat, Pak. Jadi pada saat pertandingan persahabatan itu ada 12 kecamatan bertanding, Liga Besti kami sebutkan di situ. Terus kami bermain dengan BJB. Nah, di situ setelah kami bermain dengan BJB terus pembukaan. Nah, pembukaan diletakkan kaos di situ, masih di dalam plastik. Tapi ini kan eventnya berbeda, Pak. Yang dua sama, Pak. Semua tadi. Sama, Pak. Di dalam bisa satu tempat. Disandingkan miliknya pemohon dengan sama, Pak, kaosnya, warnanya itu kan yang lagi pembukaan. Ya, coba disandingkan, Pak. Siap. Fotonya ditayangin dulu yang tadi sama yang di media. Mana yang milik pemohon? Nah, ini. Nah, ini kan beda event Ya. ini, Pak. Ini izin, Pak. Di belakangnya, Pak. Di belakangnya itu barisan tadi, foto-foto yang di belakang tadi yang di barisan. Barisan yang pemain. Kenapa yang di depan ini 2 semua itu? Ini para camat. Nah, itu, Pak. Jadi ada yang nyusun di situ kan, kaos itu tumbukannya 1 sampai 25. 1 sudah diambil untuk kiper. Nah, diambil nomor 1 dan 2 yang tumbukan atas. Nah, nomor bawahnya itu dibagiin sudah dipakai semua, Pak, di belakang. Nah, yang 2 itu dipakai untuk seremoni, masih di dalam dibungkus di plastik. Iya, di lapisan kedua itu. Bukan mencetak angka 2-nya yang banyak, kaos nomor 2-nya. Enggak, Pak. Itu sesuai dengan pemain, Pak. Sesuai dengan tim. Coba kembalikan yang banyak nomor 2 tadi. Berada berapa? Pas lagi seremoni, ini ada yang... memang beda warna, beda tim. Baju di atas, nggak pegang baju. Bapak nggak pakai baju. Saya juga pakai nomor 9, Pak, di situ, Pak. Iya, nanti dari pihak terkait, melalui pihak terkait yang ini ditambahkan jadi bukti, dan pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Siap. Biar kami pertimbangkan nanti. Lanjut, Pak. Biji Wali Kota. Iya, Pak. Jadi kami, Pak, di situ para pejabat itu juga Ditutup gambarnya sudah? menggunakan nomor 9, Pak. Nah, lanjut pertanyaan apakah Presiden pernah ke Bekasi. Sampai dengan tanggal 14 Februari pemilu,
Presiden tidak ke Bekasi, Pak, selama saya menjabat. Tetapi pada tanggal 16, 2 hari setelah pemilu, Presiden berkunjung ke Bekasi. Dan itu saya pun selaku PJ Wali Kota kaget karena baru diberitahukan oleh protokol istana jam 7 malam. Jadi kami mempersiapkan malam-malam itu, karena yang menunjuk tempat itu semua dari istana. Nah, Bapak Presiden berkunjung ke Bekasi. Terus kaitan dengan pertanyaan proses pengangkatan PJ. Nah, ini tadi sudah sebetulnya dijelaskan oleh saksi Pak Andi Batara. Pertanyaan di sini, bupati yang jadi PJ dari unsur partai. Nah, ini tentunya tidak ada, Pak. Karena kan syaratnya harus ASN yang lagi menjabat JPT Pratama. Selanjutnya terkait dengan netralitas, saya dihadirkan sebagai ini tadi karena ada permintaan dan saya ditugaskan. Terus apakah ada aturan yang mengatur PJ bisa bersaksi? Nah, ini saya tidak mengetahui, tetapi saya prinsipnya ada permintaan dan saya ditugaskan. Terus apa ada laporan ke Bawaslu? Nah, betul ada laporan tadi saya juga sudah sampaikan, ada laporan ke Bawaslu dan kami sudah diperiksa semuanya di bawah sumpah. Dan kami sudah menjelaskan dan sampai akhirnya putusan KSN itu kami tidak terbukti melanggar. Terus Pak Ketua, saya potong sebentar. Pak Gani, ya. Itu surat penugasan yang tanda tangan siapa itu? Sekjen, Pak. Oh, sekjennya. Siap. Ya, terima kasih. Baik. Lanjut, Pak. Selanjutnya, apakah pernah mendapat instruksi? Nah, kami tidak pernah, tadi saya sampaikan, kami tidak pernah mendapat instruksi atau arahan untuk mendukung salah satu paslon. Betul, saya hadir pada saat di istana untuk seluruh PJ, di mana ada arahan Bapak Presiden untuk menjunjung tinggi netralitas. Tidak miring ke kanan, saya artikan bahwa itu kami sebagai netralitas. Dan kami buktikan di Kota Bekasi, setiap kunjungan saya ke kelurahan, kecamatan, saya menyuarakan netralitas. Selanjutnya, bahwa pengaturan PJ telah diatur Undang-Undang 10. Ini apa? Pemilihan PJ selaku pintu nepotisme. Saya pikir ini tidak ada kaitannya karena saya pun sebagai Kepala Biro Hukum ditunjuk sebagai PJ Wali Kota Bekasi. Ini tidak ada pemberitahuan atau misalkan saya hanya diminta CV pada saat itu. Proses selanjutnya, nah saya dikasih tahu bahwa saya ditugaskan selaku PJ. Memang banyak rumor, banyak ini, tetapi karena kami berpegang bahwa sepanjang belum ada SK kami tidak mau menanggapi. Pak Ketua sedikit, Pak PJ. Siap. Itu Bapak diusulkan DPRD atau diusulkan dari Kemendagri namanya? Yang bawa dari mana? Dari Kemendagri, Pak. Oke. Siap. Dan pemilihan PJ di Kota Bekasi tentunya ini sesuai dengan Permendagri. Karena pada saat itu sebelum SK jadi, saya selaku Kepala Biro Hukum. Jadi sedikit mengikuti dan alurnya, dan setelah itu dicetak di kertas khusus di Biro Hukum. Itu yang kami ketahui. Agak diringkas, Pak. Atau cukup? Cukup, Yang Mulia.